pertama, apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, apa hubungannya sih sama ekosistem? Ekosistem sendiri adalah tempat terjadinya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, di ekosistem tersendiri ada komponennya. Ada dua komponen yang mencakupi. Yang pertama, makhluk hidup atau yang biasa disebut biotik, dan lingkungan, komponen lingkungan seperti cahaya, air, udara yang disebut abiotik. Dalam ekosistem terdapat dua jenis interaksi, yaitu interaksi biotik dan abiotik. Salah satunya yaitu simbiosis. Simbiosis terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, di mana kedua makhluk hidup saling diuntungkan. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme, di mana satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan satu makhluk hidup tidak diuntungkan. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, di mana satu makhluk hidup diuntungkan, yang satu diuntungkan, tidak diuntungkan tetapi tidak dirugikan. Yang keempat yaitu simbiosis neutralisme, yaitu kedua makhluk hidup tidak saling menguntungkan. Yang kelima yaitu simbiosis kompetisi, yaitu kompetisi antara dua makhluk hidup dalam mencari makanannya. Ini merupakan pohon palem. Pohon palem adalah pohon yang termasuk di dalam kingdom Plantae dan famili Araceae. Tapi kita dapat lihat di sini terdapat tanaman yang tumbuh di sela-sela batang pohon palem. Tanaman ini adalah tanaman pakis hijau. Pakis hijau adalah tanaman yang merupakan jenis pakuan Pteridophyta. Namun ada alasan mengapa pakis hijau ini tumbuh di sela-sela batang pohon palem. Nah, alasannya adalah karena pakis hijau merupakan tumbuhan yang tumbuh pada tanaman lain atau inang. Namun walaupun dia tumbuh di tanaman lain, dia tidak mengambil nutrisi di tanaman tersebut. Dia mendapatkan nutrisi dari air hujan, cahaya, udara, dan juga bahan organik yang terdapat pada batang pohon palem. Nah, hal tersebut merupakan salah satu yang termasuk dalam simbiosis komensalisme. Hal ini juga merupakan salah satu interaksi kompleks yang terjadi antara tumbuhan dan juga lingkungannya. Ini adalah tumbuhan patah tulang atau yang dikenal dengan nama latinnya adalah Euphorbia tirucale. Tumbuhan patah tulang sering dihinggapi oleh lalat. Seperti contohnya sekarang lagi dihinggapi sama lalat. Nah, kira-kira kenapa ya tumbuhan patah tulang ini sering dihinggapi oleh lalat? Ternyata tumbuhan patah tulang memiliki bau yang khas. Nah, bau terutama saat batangnya dipotong atau dilukai. Nah, bau yang khas ini dapat menarik perhatian lalat sehingga lalat akan hinggap di tumbuhan patah tulang yang nantinya akan menjadikan tumbuhan patah tulang ini sebagai sumber makanan atau tempat bertelur. Nah, sumber makanannya ini berasal dari getah. Getahnya mengandung senyawa-senyawa kimia. Senyawa kimia yang dikandung contohnya adalah gula atau nutrisi-nutrisi yang lainnya. Lalu, untuk bertelurnya, lalat akan membawa telurnya ke tumbuhan patah tulang sehingga nanti tumbuhan patah tulang ini sebagai tempat berkembang biak larvanya. Jadi, kesimpulannya, mengapa lalat hinggap pada tumbuhan patah tulang? Ternyata, lalat menjadikan tumbuhan patah tulang sebagai sumber makanan dan juga tempat bertelur.